Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita memasuki pembelajaran yang kedua. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, perdamaian. Bersama kelompok kalian untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami pelajaran tadi, bersama teman kalian silahkan diskusikan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, sila yang pertama dan sila yang kedua. Di kegiatan 2 silahkan kalian mengamati gambar nilai-nilai Pancasila dari sila berapa yang terkandung dalam sikap tersebut, jelaskan dengan singkat. Lalu beri 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila yang ke-1 dan nilai sila yang kedua. Patung tanah liat. Manfaat tanaman bukan hanya pada bunga atau buah. Bagian lain yang dapat dimanfaatkan adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Patung merupakan karya seni yang dibuat oleh manusia berbentuk 3 dimensi. Berdasarkan cara pembuatannya, patung dibedakan menjadi 2, yaitu patung arca dan patung relief. Patung arca merupakan patung yang bentuknya menyerupai makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung relief merupakan patung yang dibuat menempel pada dinding. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir.
Untuk teknik cetak tekan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek dan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara, kamu menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa membuat clay tepung menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan clay tepung. Lalu bagaimana cara membuat adonan clay tepung? Nah, di sini silakan kalian mencoba membuat adonan dari clay tepung. Siapkan 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat dan pewarna makanan. Bagaimana cara membuatnya? Campurkan terigu, garam dan minyak sayur ke dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan sehingga tercampur sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung hingga warna tercampur merata. Ambillah adonan clay tepung yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau clay tepung atau plastisinmu atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Amati aneka kerajinan patung tanah liat. Nah, seperti ini ya. Diskusikan bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut. Apa keterampilan yang diperlukan dalam membuat patung tersebut? Menurutmu, bagaimana cara membuat patung tersebut? Ayo berlatih muatan pelajaran PPKN. Toleransi beragama termasuk makna dari Pancasila, yaitu sila yang ke-1. Nomor 2, solidaritas antar sesama manusia termasuk perilaku yang sesuai dengan sila ke-2. Nomor 3, bila kita selalu taat menjalankan ibadah, maka hati akan merasa tenang. Nomor 4, menghargai hak asasi manusia mencerminkan nilai Pancasila, yaitu sila yang ke-2. Nomor 5, berani membela kebenaran dan keadilan termasuk contoh perilaku sila yang ke-2. Nomor 6, libur nasional Nyepi diperingati oleh orang yang beragama Hindu. Berikan 3 contoh. Nomor 7, berikan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila yang ke-1. Menghargai teman yang berbeda agama, mempersilahkan teman yang beribadah ya sesuai dengan agamanya, tidak membeda-bedakan agama dan lain-lain. Berikan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila yang kedua. Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia. Apakah arti peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Dengan persatuan kita akan kuat, dan tanpa persatuan maka kita akan lemah. Muatan pelajaran SBDP nomor 1, patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Nomor 2, patung yang dibuat menempel di dinding disebut patung relief. Nomor 3, pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, dan ukir. Nomor 4, jika kita kesulitan menemukan tanah liat, maka dapat digantikan dengan membuat clay tepung, lilin, atau plastisin.
Nomor 5, kerajinan patung dari tanah liat yang terkenal dari daerah Kasongan. Nomor 6, sebutkan bahan-bahan untuk membuat kelai tepung. Ada tepung terigu, garam, minyak sayur, air hangat, dan pewarna makanan. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dan kekurangan baik yang Ibu sengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.